Shalom semuanya. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan suatu tema firman tentang 5 roti 2 ikan. Di mana kita banyak mendengar tentang kisah di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Dan kisah ini bukan hanya tertulis di dalam kitab Injil Matius, tetapi juga tertulis di dalam kitab Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan saya akan buka di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkir ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendengar, ia melihat orang banyak yang besar jalannya, dan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menangga ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita perhatikan di ayat 14. Dikasih oleh belas kasihan karena melihat banyak orang yang mengikut Yesus. Dan arti makna di mana yang baru kita baca di Matius, di situ kita belajar bahwa meyakinkan kita bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasih. Jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang punya belas kasih. Dengan memberi makan 5.000 orang, itu bukan karena Yesus ingin hendak memamerkan akan kuasanya, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia itu adalah pribadi yang penuh belas kasih. Sehingga dimana supaya kita paham bahwa dia itu adalah pribadi yang peduli akan kebutuhan kita, peduli dengan apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita. Kalau Yesus aja yang penuh belas kasih, yang begitu peduli di dalam hal-hal yang kecil, maka kita pun harus punya keyakinan bahwa Yesus juga adalah pribadi yang peduli juga di dalam hal-hal yang besar. Sebab itu kita tidak perlu khawatir apa yang nanti menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang nanti menjadi penyelesaian di dalam persoalan hidup kita. Karena Tuhan itu mampu menyediakan setiap apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga mampu menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan kita. Sebab di mana Yesus itu disebut sebagai Jehovah Jireh. Mungkin bagi kita tidak punya suatu keyakinan bahwa di mana kita ini punya kebutuhan dan kita sudah doa dan kelihatannya kok Tuhan diam, kok kelihatannya Tuhan gak peduli dengan apa yang jadi kebutuhanku. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa dia begitu peduli, dia begitu penuh belas kasih. Sebab itu jangan engkau khawatir tentang apapun, termasuk yang menjadi kebutuhanmu, persoalanmu. Tetapi Tuhan mau adalah kita mengutarakan itu segala keinginan kita di dalam doa. Kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Ya. Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pemohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita ini mengutarakan ya
Apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita, kita perlu menyatakan itu di dalam doa dan pemohonan yang disertai ucapan syukur. Dan yakinlah, dan kita tidak perlu khawatir tentang apa yang menjadi persoalan kita. Mungkin kita lagi bergumul tentang keuangan kita lagi butuh-butuhnya untuk modal, untuk usaha, untuk perputaran. Ya percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan, pasti menyediakan jalan yang terbuka dalam setiap apa yang jadi pergumulan kita, karena dia itu sangat peduli dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan hidup, karena dia itu adalah pribadi yang senantiasa memberikan pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, seumpama yang diibaratkan gembala dengan domba-domba, ya. Dan ini mengingatkan kita, ya, jadi makna dari arti bacaan yang dimana kita baca di Matius itu, yang pertama makna untuk meyakinkan kita bahwa dia itu pribadi yang penuh belas kasih, yang begitu peduli atas setiap kita, sebab itu kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatunya. Yang kedua, pokok ayat firman kita adalah di Matius di ayat 15. Kita perhatikan di sini Matius 14 di ayat 15, ya. Kita perhatikan di sini bahwa Yesus menyuruh, ya, murid Yesus maksud saya, murid Yesus menyuruh, ya, murid Yesus itu menyuruh Yesus hendak di mana supaya Yesus itu mengusir orang-orang banyak untuk pergi membeli makanan di desa-desa, ya. Murid Yesus itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan di mana manusia itu condongnya itu egois, ya, yang memikirkan diri sendiri, yang memikirkan apa yang menjadi kebutuhan pribadi, yang tidak mau tahu menahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, arti dari ini itu mengajarkan bahwa kita ini harus punya hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasih. Dan di ayat 16, waktu murid Yesus menyuruh Yesus untuk membeli makanan di desa, Yesus menjawab, kamu yang harus memberi makan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus yang penuh belas kasih, ya. Tapi Yesus yang menyuruh muridnya untuk memberi makan. Kan kelihatannya aneh. Tetapi kita tahu maksud tujuan Tuhan untuk menyuruh demikian, karena Yesus itu mau murid-muridnya itu punya hati seperti dia, yang tahu perasaan dari perasaannya Tuhan Yesus, tahu apa yang jadi pemikirannya Tuhan. Sama halnya, Tuhan mau kita itu punya hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang tidak egois, hati yang tidak memikirkan untuk apa yang menjadi keangkuhan diri sendiri, kebutuhan kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita tuh punya hatinya dia, mengerti pikirannya Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, bukan hanya peduli pada kebutuhan orang-orang itu berbicara tentang pemberian secara uang, secara materi, bukan. Tapi juga rasa peduli terhadap jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan keselamatan. Dan ini bukan hanya tugas bagi semua hamba Tuhan, tapi ini juga tugas bagian dari kita semua. Kita harus peduli, banyak jiwa-jiwa di luar sana yang butuh keselamatan, yang butuh pertolongan untuk supaya ia mengenal akan siapa Yesus itu sebagai Tuhan, supaya akan jiwa mereka tidak binasa. Karena itulah yang menjadi kerinduan. Tuhan hanya bukan mau kita ini punya rasa belas kasih pada apa yang berupa materi, tapi punya hati yang peduli dengan jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Yesus, supaya jiwa mereka boleh diselamatkan dan tidak terhilang. Karena inilah yang kerinduan daripada Yesus waktu Yesus naik ke surga. Yesus memerintahkan apa kepada murid-muridnya? Untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sebab itu kita harus punya hati seperti hatinya Tuhan. Kita lihat, ya, di Amsal 19 ayat 17.
Demikian firman Tuhan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, kalau kita penuh belas kasih kepada orang yang lemah, berarti kita ini memengutangi Tuhan. Karena waktu kita melakukan kepada orang-orang yang lemah, itu sama halnya kita juga melakukannya untuk Tuhan. Dan itu tertulis di Matius 25 ayat 45. Kita baca di Matius 25 ayat 45. Demikian firman Tuhan, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi Tuhan mau kita itu melakukan kepada orang-orang yang paling hina. Sama halnya kita juga melakukannya untuk dia. Nah, di dalam belas kasih itu tidak langsung lahir daripada diri kita sendiri. Jadi manusia itu lahir nggak langsung ujuk-ujuk punya rasa belas kasih ya. Apalagi kalau kita ini bertumbuh dididik dari keluarga yang selalu condong untuk diri sendiri ya, condong untuk memikirkan kebutuhan sendiri. Nah, kalau kita dibesarkan dengan didikan untuk kepada fokus kepada diri sendiri, maka otomatis kita nggak punya akan rasa belas kasih. Jadi belas kasih itu harus dibangun setiap hari supaya di mana keegoan kita, keangkuhan kita untuk memikirkan diri sendiri itu dagingan itu terkikis kalau kita bangun itu setiap hari. Dan belas kasih itu tidak harus saat-saat di mana kita ini melakukan acara baksos, enggak. Jadi belas kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nih, ya, saya ini menceritakan sedikit ya, kan suami saya ini punya suatu kebiasaan waktu-waktu dulu ya. Nah, kalau dia itu mau baik ke Indomaret atau mau kemana, dia itu selalu menghindar untuk uang parkir. Nah, saya ngomong sama suami saya, kenapa sih kamu itu enggan kasih uang parkir? Terus dia bilang, lah masa aku cuma ngambil ATM kena uang parkir? Masa aku cuma beri harga yang 5.000, 10.000 kena parkir? Apalagi parkir liar. Terus suami saya itu kayak mengeluh gitu, selalu menghindar. Jadi kalau kemana-mana kalau ada tukang parkir itu dia itu cari yang jauh yang nggak ada tukang parkirnya. Kalau enggak saya diturunkan, terus dia muter, terus dia jemput saya. Saya tegur, saya bilang seperti ini, semua orang itu pasti nggak mau dilahirkan sebagai orang tukang parkir. Semua orang pasti ingin dilahirkan dalam hidup yang mungkin berlebihan. Tetapi dia itu bekerja untuk suatu kebutuhan untuk keluarganya. Kalau kau beri uang parkir 5.000 untuk ini tukang parkir, kamu nggak akan jatuh miskin. Saya bilang gitu. Aja kau kasih uang ini untuk kau punya belas kasih untuk memberi makan untuk kebutuhan seisi keluarganya. Saya bilang seperti itu kepada suami saya. Terus suami saya diem pas kayaknya kamu nggak boleh seperti ini. Terus akhirnya dia mulai lagi uh, apa ya istilahnya eman lah untuk kasih uang parkir gitu ya. Saya tegur lagi, saya ingetin lagi, dan puji Tuhan, ini udah berubah, wis walaupun kasih uang parkir dia itu kayak lelah, gak kayak dulu ya. Nah, seringkali kita itu nggak punya hati untuk memikirkan apa yang jadi kebutuhan orang lain. Kita fokusnya jadi kebutuhan kita. Kalau kita fokus pada kebutuhan kita terus-menerus, ya nggak akan pernah habis, nggak akan pernah habis-habisnya. Karena manusia itu selalu punya banyak kebutuhan. Kalau fokusnya, ya nggak akan pernah puas untuk fokus diri kita sendiri. Jadi ini Tuhan mau mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk punya hati seperti hatinya Tuhan. Jangan seperti murid Yesus, seperti di mana murid Yesus yang menyuruh Yesus supaya Filipus dan Andreas menyuruh Yesus untuk
Suruhlah mereka pergi. Karena Filipus, murid Yesus ini nggak mau peduli dengan kebutuhan orang banyak itu yang lapar, yang sudah sepanjang seharian mengikuti Yesus. Jadi kita mau berubah saat ini untuk punya hati seperti hatinya Tuhan. Sebab waktu kita melakukan kepada orang yang paling hina, orang yang susah, yang membutuhkan, sama halnya kita melakukan untuk Tuhan dan kita memintangi Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga kita buka di Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita perhatikan dari bacaan ini. Yesus bertanya kan, berkata kepada Filipus, bertanya di manakah kita membeli roti? Nah, supaya mereka ini dapat makan. Padahal Yesus tahu apa yang mesti dia lakukan. Tapi Yesus sengaja bertanya itu kepada Filipus dengan tujuan Yesus mau melihat iman daripada Filipus. Tetapi jawab Filipus, roti seharga 200 dinar gak mungkin cukup untuk membeli makan 5.000 orang sebanyak itu. Seringkali kita ini sama, ya, gak jauh beda dengan Filipus. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak punya keyakinan iman yang percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu bisa buat mujizat. Karena kita selalu fokus pada keadaan, fokus dengan apa yang terlihat oleh mata. Sama Filipus fokus dengan keadaan saat itu, dengan melihat banyaknya orang. Sedangkan yang ada cuma 200 dinar. Gak mungkin Tuhan, mustahil Tuhan. Padahal Filipus itu selalu mengikut Yesus. Yesus kemana, Filipus ngikut, ya. Dan otomatis Filipus juga banyak melihat mujizat-mujizat yang sudah banyak kali yang Yesus lakukan. Tapi Filipus tidak punya keyakinan di saat itu. Dan ini mengajarkan kita untuk kita tetap percaya pada janji Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, nggak peduli kondisimu, nggak peduli situasimu tidak mendukung, sekalipun keadaan itu berkata nggak mungkin dan mustahil, tapi percayalah kalau Tuhan yang menyertai engkau, kalau Tuhan yang turut campur tangan, yang turun tangan, segala sesuatu itu menjadi mungkin. Sama hal dengan 200 dinar, 5 roti 2 ikan. Tapi lihat, Tuhan bisa buat mujizat. Dan kita belajar dari Daud. Daud, ya, tidak berfokus dengan besarnya musuh lawan yang dihadapi dengan Goliat. Tapi Daud percaya, dia beriman bahwa Tuhan yang menyertai dia itu jauh lebih besar daripada Goliat. Sama seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Abraham tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Abraham tetap pegang janji Tuhan. Walaupun kondisi keadaan saat itu, Abraham sudah tua, Sarah udah mati haid, tapi itu tidak melemahkan iman Abraham apa yang dijanjikan Tuhan atasnya. Sehingga pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan atas dia. Lihat di Roma 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya,
Kita perhatikan di sini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Ya, imannya tidak menjadi lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Jadi makna yang ketiga, Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita boleh tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, tidak peduli kondisi situasi apapun yang ada di depan kita. Saya punya satu kesaksian ya, yang dimana saya ini pernah mendoakan sepasang suami istri, dimana istri ini udah divonis oleh dokter bahwa dia nggak mungkin bisa hamil ya, karena ada masalah pada sel telur daripada si wanita ini. Nah, dan suami istri ini sudah coba dengan segala cara termasuk bayi tabung, sampai 4 kali bayi tabung ya, dia gagal, selalu gagal dan gagal. Tapi saat dimana Tuhan menyampaikan suatu janji kepada suami istri ini bahwa mereka akan punya anak ya, mereka akan punya anak, mereka pegang itu janji Tuhan. Waktu pertama kali hamil, senang ini sang istri karena oh aku hamil, pada akhirnya aku hamil tanpa bayi tabung ya. Waktu dia hamil, dia ngalami keguguran. Tapi itu tidak membuat iman suami istri ini down. Dia tetap percaya, dia pegang janji Tuhan, ya. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian wanita ini hamil lagi, dan akhirnya jadi sampai sekarang anaknya udah jadi 2, semua cewek anaknya. Dari ini saya melihat dan mereka pun melihat pas saat kita benar-benar percaya dengan pegang janji Tuhan, sekalipun situasi dan keadaan saat itu berkata itu mustahil, tapi percayalah Tuhan bisa mengubah itu. Ya, memang apa yang dikatakan dokter itu benar. Sel telur daripada sang istri ini punya masalah. Betul, dokter ini nggak bohong. Tapi Tuhan bisa mengubah suatu apa yang nyata. Karena dialah yang punya pegang kendali atas hidup daripada setiap kita. Dia yang punya peran yang bisa mengubah segala sesuatu dari apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat, ya, kita mau belajar tentang arti yang keempat. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi bukan hanya Filipus aja yang gak percaya kepada Tuhan, tapi Andreas juga tidak percaya akan kebesaran kuasa Tuhan. Tetapi kita perhatikan ada seorang anak yang menyerahkan 5 roti 2 ikan. Itu anak kecil ini menyerahkan semua yang ada. Nah, dan Tuhan mau mengajarkan kita untuk menyerahkan semua milik kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan semua apa yang jadi milik kita, yang sedikit dalam jumlah yang kecil, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti akan menjadi besar. Ya, kalau seandainya anak kecil ini nggak menyerahkan semua menjadi miliknya, saya percaya mujizat itu nggak akan terjadi. Justru karena ada peran dari anak kecil yang mau menyerahkan semua hak miliknya. Dia tidak berpegang pada apa yang menjadi miliknya, tapi dia mau menyerahkan kepada Tuhan untuk bisa jadi berkat. Hanya dengan 5 roti 2 ikan mereka dapat makan semuanya. Ya, jadi poin utama, Tuhan mau kita menyerahkan semua aspek hidup kita
kita, permasalahan kita, kebutuhan kita, serahkan semua apa yang ada. Dan kau akan lihat, waktu kau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bekerja menjadikan yang sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar, yang tidak ada menjadi ada. Saya ingat dengan kisah dari seorang janda ya, seorang di satu Raja-Raja pasal 4 ayat 7, ayat 1 sampai 7 ya. Di situ ada kisah tentang minyak seorang janda ya. Waktu itu Nabi Elia bertanya kepada janda, karena janda ini ditinggal oleh suaminya dengan apa ya, dengan hutang. Terus janda ini nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. Waktu itu Nabi Elisa datang dan bertanya kepada janda itu, apa yang kau punyai di rumah? Lalu janda ini menjawab, saya hanya punya apa ya, sebuah buli-buli ya. Sebuah buli-buli itu sedikit sekali yang dimiliki oleh janda ini. Tapi waktu janda ini menyerahkan semuanya kepada Elisa, dan Elisa berdoa untuk janda ini dengan dia menyerahkan ya, dan lihat hasilnya, sebuah buli-buli yang sedikit pada akhirnya bisa menjadi banyak sampai bisa memenuhi seluruh kebutuhan daripada itu janda dan menyelesaikan akan apa yang jadi satu persoalan yang saat itu janda alami. Sama halnya mengingatkan kita, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan melalui kuasa Tuhan, maka hal yang sekecil apapun, hal yang rasanya nggak mungkin, hal yang dimana kita tidak mampu, kita penuh dengan keterbatasan, tapi kalau kita berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mampu melakukan hal yang besar atas hidup kita. Sebab itu, jangan biarkan kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita yang terbatas. Tapi percayalah, Tuhan dapat memakai keterbatasan kita yang sedikit untuk menunjukkan suatu kuasa dan kemuliaan daripada Tuhan, untuk membawa hidup kita untuk mengalami suatu kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi tentang 5 roti 2 ikan mengajarkan dan mengingatkan kita tentang 4 hal, di mana mengingatkan kita bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Dia punya hati yang sangat peduli atas setiap kebutuhan kita, atas setiap persoalan kita, atas setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, tapi kita cukup menyatakannya itu di dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur, dan mengajarkan kita untuk kita memiliki hati seperti hati Yesus, hati yang penuh belas kasih, hati yang lebih peduli dengan jiwa-jiwa di luar sana, ya, yang tidak berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita berfokus dengan kebutuhan kita sendiri, ya namanya manusia punya kebutuhan yang gak akan pernah habis. Yang ketiga, itu mengingatkan kita bahwa kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Tidak peduli kondisi keadaan sekalipun tidak mendukung, tetap percaya Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup untuk mengajarkan dan membuat mujizat atas hidup kita. Yang keempat, Tuhan mau kita menyerahkan semua apa yang menjadi milik kita, walaupun sedikit, kecil. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka yang sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar. Dan kau akan lihat saat kau berserah menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja mengambil alih hidup kita, maka kau akan lihat ada perubahan-perubahan, ada hal-hal yang besar yang akan kita terima daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan.